Saat Ukraina menerima tank M1 Abrams dari Amerika Serikat dan Australia, tidak ada yang dapat memprediksi apa yang terjadi berikutnya. Sudah banyak peningkatan, dan Ukraina membuat M1 tak terhentikan. Tank kura-kura, sebenarnya ini adalah kekuatan tak terhentikan berkat peningkatan yang membuat M1 jadi monster yang tak bisa dilawan Rusia. Tank yang telah ditingkatkan oleh Ukraina benar-benar luar biasa. Bahkan Amerika Serikat pun akan mencari tahu soal peningkatan tersebut yang mampu melawan drone dengan cara yang belum pernah terlihat sebelumnya. Transformasi Ukraina terhadap M1 Abrams menjadi tank kura-kura yang benar-benar bisa beroperasi sebagai tank sekaligus kekuatan pertahanan melawan drone sungguh luar biasa. Anda akan segera tahu seberapa berguna tank-tank ini dalam serangan balasan di selatan. Tapi pertama-tama, dasar-dasarnya. Menurut laporan pers Euromaidan tanggal 31 Maret oleh mantan kontributor militer Forbes, David X, Ukraina telah memodifikasi armada M1 Abrams mereka dengan menambahkan lapisan perlindungan anti-drone pada lapisan baja dasarnya. Resimen Serbu pertama Ukraina memimpin pengembangan tank anti-drone generasi baru, seperti terlihat dari gambar yang menunjukkan tank diubah menjadi kombinasi kekuatan tembak dan pertahanan anti-drone. Resimen itu sudah memakai Telegram untuk membagikan foto transformasi M1 yang mereka selesaikan. Tank, APC, dan MRAP dilengkapi perlindungan khusus sesuai perkembangan medan perang. Baja kuat melindungi kru dan pasukan untuk menyelesaikan misi. Yang mampu beradaptasi akan bertahan dan maju, kata Resimen Serbu pertama dalam keterangan beserta foto yang dibagikan. Sekilas, foto-foto itu menampilkan tank Frankenstein yang sangat berbeda dari M1 Abrams yang biasa Anda harapkan. Di kedua sisi meriam tank itu ada benda mirip sangkar logam. Gambar-gambar itu menunjukkan pekerja mengelas lebih banyak baja dan sangkar ke tank mereka. Ini terlihat seperti campuran berbagai solusi, metode darurat untuk membuat M1 Abrams sulit dijatuhkan oleh drone. Faktanya, gambar-gambar tersebut adalah hasil berbulan-bulan evolusi desain yang difokuskan untuk menciptakan tank kura-kura anti-drone yang mampu menembakkan senjata utamanya. Kelemahan utama dari setiap tank yang menggunakan sangkar anti-drone yang telah kita lihat sejauh ini dalam perang adalah bahwa sangkar tersebut menghalangi tank untuk menggunakan senjata utamanya sebagai perlindungan. Seringkali ini adalah pengorbanan daya tembak demi pertahanan yang lebih baik. Dan pada dasarnya, berarti tank tersebut menjadi tidak berguna untuk salah satu alasan utama mengapa tank itu dibuat sejak awal. Tidak lagi. Transformasi M1 Abrams milik Ukraina telah menghasilkan tank kura-kura yang bisa menembak, dan ini merupakan hasil upaya dari beberapa unit. Brigade Mekanis ke-47 adalah salah satu yang pertama memperkuat pertahanan tank M1 Abrams mereka. X melaporkan bahwa brigade ini mulai menambahkan lapisan baru pelindung reaktif eksplosif pada stok Abrams mereka, bersama dengan pelindung samping karet yang dirancang untuk memperkuat lapisan pelindung komposit yang sudah terpasang di sekitar 30 tank yang mereka miliki dalam persenjataan mereka. Itu awal yang baik, masih banyak lagi. Resimen Serbu ke-425 juga punya sedikit tank Abrams dan sibuk memperkuat pertahanan mereka. Selusin M1, mereka sekarang dilengkapi dengan rangka logam besar yang dapat menopang ribuan duri logam penangkal drone. Konsepnya sangat sederhana. Drone kamikaze FPV Rusia mengenai duri-duri dan rangka yang menahannya sebelum mengenai tank. Drone meledak tanpa bahaya, tank terus maju. Berikutnya adalah apa yang dilakukan Resimen Serbu pertama. Kandang logam di kedua sisi meriam utama Abrams adalah bagian dari rangka logam baru yang mengelilingi kubah M1, memungkinkan kubah berputar ke kiri dan kanan sehingga operator tank dapat membidik senjata utama mereka. Ini adalah revolusi dalam pelapis anti-drone untuk tank. Operator kini tidak harus mengarahkan tank langsung ke target untuk menembak. Transformasi ini berarti bahwa M1 Abrams yang dimiliki Ukraina benar-benar bisa berfungsi seperti tank seharusnya, dengan tambahan keuntungan dilengkapi lapisan anti-drone yang cukup untuk membuat mereka tak terhentikan saat bergerak maju melewati zona mematikan drone FPV milik Rusia. Namun disinilah sedikit ironi yang menarik muncul. Biasanya inovatif dalam perang, Ukraina kali ini justru meniru penemuan ini. Rusia telah mencari cara untuk mengubah tank kura-kuranya menjadi tank yang benar-benar berfungsi kembali, dan cetak biru desain yang muncul dari Rusia telah menjadi dasar bagi semua yang diciptakan Ukraina dengan tank M1 Abrams yang telah mereka modifikasi. Cetak biru Rusia muncul akhir Januari dan menunjukkan Rusia mulai memasang sangkar anti-drone serupa di kubah tank, sehingga kubah bisa berputar dan menembak.
Butuh hampir 4 tahun bagi Rusia untuk menemukan ide ini setelah selama perang Ukraina mereka kehilangan ribuan tank akibat drone Ukraina. Cetak biru itu muncul, lalu Ukraina melihat, meniru, dan menyempurnakannya. Cetak biru itu pertama kali muncul di media sosial, menandakan kebocoran di pabrik tank Siberian Omsk Transmesh yang diduga membuat cetak biru tersebut untuk produksi tank T-80 baru Rusia. Cetak biru ini menunjukkan bahwa Rusia sedang berupaya keras untuk membangun tank anti-drone secara massal. Namun mereka tidak pernah menyangka Ukraina akan memanfaatkan salah satu dari sedikit contoh inovasi Rusia dalam invasi Putin dan mengubahnya menjadi senjata yang bisa digunakan melawan pasukan Putin. Rusia mungkin yang pertama kali menemukan ide tersebut, tetapi justru Ukraina yang saat ini membuktikan seberapa efektif ide itu di wilayah selatannya. Sedangkan untuk Amerika Serikat, mereka mungkin senang melihat apa yang dilakukan Ukraina terhadap tank M1 Abrams miliknya. Ukraina pada gilirannya akan senang dengan hal itu. Menjelang akhir tahun 2025, Australia menyelesaikan pengiriman 49 tank M1 Abrams ke Ukraina dalam sebuah langkah yang menurut media 1945 membuat Amerika Serikat marah. Media itu menyebut Amerika Serikat berupaya membujuk Australia agar tidak mengirim tank ke Ukraina saat bantuan militer AS Serikat dijeda oleh pemerintahan Trump awal 2026. Apakah itu benar atau hanya spekulasi dari media 1945 masih harus dilihat. Namun sekarang, Amerika Serikat akan sangat senang melihat bahwa Ukraina sedang memodifikasi tank-tanknya untuk melawan drone. Bagaimanapun juga, itu mungkin teknologi yang akan dibutuhkan Amerika Serikat lebih cepat daripada yang diperkirakan, terutama jika pembicaraan tentang kemungkinan invasi darat ke Iran berubah menjadi tindakan nyata. Iran merupakan tempat asal drone Shahid dan dikabarkan bekerja sama dengan Rusia melawan operasi Epic Fury. Jika invasi darat Amerika Serikat terjadi dan cukup besar hingga melibatkan tank dan kendaraan lapis baja, Iran kemungkinan besar akan mulai menggunakan jenis drone FPV yang sama seperti yang sedang dihadapi Ukraina dengan modifikasi Abrams-nya. Jika memang begitu, Amerika Serikat sekarang memiliki cetak biru tentang bagaimana menghadapi pendekatan tersebut dari sebuah negara yang melakukan segala cara untuk memperkuat aliansinya dengan Amerika Serikat. Beberapa orang menilai hasil buatan Ukraina seperti versi baru tank Frankenstein yang sebelumnya sering diejek buatan Rusia. Namun mereka lebih dari itu. Masalah utama Rusia adalah Ukraina berhasil mengubah Cop Cages yang dulu diejek menjadi aset yang benar-benar berguna yang membuat M1 Abrams kuat di medan perang. Ini bukan spekulasi, ada rekaman tank Ukraina yang dimodifikasi yang membuktikan senjata ini akan jadi aset besar dalam serangan balasan di selatan. Itu saja sudah mengubah semuanya. Dan omong-omong, masih banyak lagi yang seperti ini. Jika Anda mendapatkan manfaat dari The Military Show, jangan lupa untuk berlangganan ke channel ini. Ini rekamannya. Apa yang terlihat? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita pergi ke Priluki, bekas markas musuh di Zaporizhia. Sejak awal Februari, yang bertepatan dengan dimulainya serangan balasan Ukraina di selatan, markas itu diserang oleh resimen serbu pertama. Artileri dikerahkan dan menghancurkan pertahanan Rusia. Seperti biasa, drone Ukraina berperan menghancurkan pasukan Rusia dan melakukan pengintaian. Bintang utama aksi ini adalah tank M1 Abrams yang dimodifikasi, mengakhiri serangan dengan 3 tembakan berturut-turut dan memudahkan pasukan penyerang di darat sesuai fungsi tank. Rekaman selama 25 detik yang dibagikan oleh akun Ukrainian Liberation Open Source Intelligence di X memperlihatkan tank baru Ukraina beraksi. Dari awal video, terlihat 3 posisi Rusia disorot dan tank bergerak di jalan untuk menghadapi mereka, lalu tembakan pertama dilepaskan. Salah satu posisi hancur ketika Abrams berhasil mengenai sasaran secara langsung. Tank kemudian bergerak maju dan menghadapi posisi Rusia kedua. Hasilnya sama, pidik, tembak, hancur. Satu posisi lagi berhasil dihancurkan. Inilah contoh sempurna dari inovasi terbaru Ukraina untuk tank mereka. Tanpa bergerak maju, tank memutar larasnya ke kanan dan menembak ke posisi Rusia terakhir. Tank itu tidak perlu bergerak maju atau berputar. Tank itu melakukan apa yang seharusnya dilakukan, memutar larasnya dan menembak. Kini Ukraina memiliki tank yang berfungsi baik dan jauh lebih efektif. Pertahanan dan serangan seimbang, sementara Rusia tidak bisa mengatasinya. Lokasi penggunaan M1 Abrams oleh Ukraina sangat penting. Zaporizhia adalah bagian dari wilayah selatan yang terus didesak Ukraina sejak akhir Januari saat mereka merebut kembali wilayah yang luas. Itu saja sudah merupakan penghinaan bagi Rusia yang akan segera kita bahas. Namun sebelum penghinaan ini,
Putin dan kroni-kroninya akan merasa malu karena Ukraina kini unggul dalam penggunaan tank di medan perang. Seharusnya itu tidak pernah terjadi. Rusia seharusnya menjadi raja tank. Persediaan besar negara itu adalah identitas militernya dan menjadi ancaman bagi Ukraina saat Putin menginvasi. Namun, kerugian besar selama 4 tahun perang membuat Rusia mengerahkan tank jauh lebih sedikit dari keinginan Putin. Menurut Kementerian Keuangan Ukraina, Rusia telah kehilangan 11.830 tanknya antara awal invasi hingga 2 April. Angka itu mendekati 3.000 tank Rusia yang hilang tiap tahun menjadi pukulan besar bagi negara yang yakin bisa menguasai Ukraina dengan kendaraan lapis baja mereka. Sekarang, Rusia adalah negara yang mengalami kelumpuhan dalam penggunaan tank. Seperti yang dicatat oleh X, Rusia terpaksa memarkir tank-tanknya, hanya mengerahkan dalam jumlah kecil dan selalu dalam ketakutan terhadap serangan berulang yang dapat dilakukan Ukraina dengan drone FPV-nya. Sebagian besar tahun 2025, pasukan Rusia terpaksa meninggalkan tank-tank mereka yang bergerak lambat demi kendaraan lapis baja yang lebih kecil dan cepat, atau dalam banyak kasus, sepeda motor dan kendaraan sipil yang menurut para tentara itu memiliki peluang lebih besar untuk menghindari drone. Saat strategi itu gagal, komandan Rusia tak lagi memakai tank. Mereka mulai mengirim tentara ke wilayah Ukraina dengan berjalan kaki, seringkali sebagai bagian dari unit infiltrasi kecil yang ditugaskan untuk membangun pertahanan dan menunggu bala bantuan yang seringkali tidak pernah datang. Strategi favorit Rusia berupa serangan bermekanisasi besar-besaran harus ditinggalkan. Kerugian tank Rusia menurun drastis di Ukraina sebagai akibat dari perubahan pendekatan yang terpaksa dilakukan ini. Sebagai contoh, Defense Express melaporkan bahwa Rusia hanya mengalami 14 kerugian tank yang terkonfirmasi pada bulan Januari dan hanya 5 pada bulan Februari. Bandingkan dengan angka pada Maret 2022 yang mencapai 278 kerugian tank yang terkonfirmasi. Dan sangat jelas bahwa Rusia terpaksa menghentikan penggunaan serangan bermekanisasi yang disukai Putin karena mereka kehilangan begitu banyak tank sehingga tidak bisa lagi melakukan serangan-serangan tersebut. Itu sudah memalukan, tapi SALT makin mempermalukan Rusia saat tank M1 Abrams Ukraina melakukan hal yang kita lihat di Zaporizhia. Saat Rusia harus memarkir tank, operator tank Ukraina justru makin berani meski belum melakukan serangan bermekanisasi skala penuh. Ukraina tidak memiliki cukup M1 untuk itu dan drone Rusia masih terlalu berbahaya. Dengan tank yang baru dipasangi lapisan baja, Ukraina dapat melakukan serangan balasan cepat ke posisi Rusia, masuk, menghancurkan, lalu segera keluar. Semua itu dilakukan saat mereka dilindungi lapisan anti-drone baru yang memungkinkan mereka memutar kubah tank lagi. Bandingkan dengan upaya Rusia membuat hal serupa. Walau desain Ukraina terinspirasi dari dugaan cetak biru Rusia, banyak operator tank Rusia sebenarnya belum pernah melihat apa yang baru saja diperkenalkan Ukraina di medan perang. Tank kura-kura Rusia penuh pertahanan, tapi akibatnya kubahnya tak bisa berputar dan tanknya hampir tak bisa bergerak. Contohnya pada 29 Maret, Euromaidan Press menerbitkan foto yang disebut sebagai tank Giga Kura-Kura, dipenuhi berbagai pertahanan buatan Rusia. Duri, rantai, dan penggilas ranjau menutupi seluruh tank, sampai-sampai kubahnya pun tidak terlihat. Pelindung itu memiliki berat. Giga Kura-Kura hanya bisa mencapai kecepatan 10 km per jam atau 6,2 mil per jam. Rusia fokus pada pertahanan dengan mengorbankan manuver dan utilitas, sedangkan Ukraina berupaya menyeimbangkan ketiganya. Giga Kura-Kura Rusia tampak sebagai target besar yang dirancang agar Ukraina menghabiskan lebih banyak drone dan amunisi untuk menghancurkannya tanpa tujuan lain. Namun, modifikasi M1 Abrams milik Ukraina memungkinkannya menghadirkan daya tembak sekaligus pertahanan efektif terhadap drone-drone Rusia. Itu membawa kita kembali ke Zaporizhia dan serangan balasan Ukraina di selatan. Apa yang dibangun Ukraina di sini sangat ideal untuk mendukung serangan balasan sejak SpaceX memutus akses Rusia ke terminal Starlink ilegal yang sebelumnya dipakai mengordinasikan pergerakan drone dan pasukan di seluruh garis depan. Kekacauan di barisan Rusia memberi peluang Ukraina melawan penjajah seperti di Zaporizhia dengan memanfaatkan tank untuk menyerang pertahanan musuh yang terisolasi dari komando di belakang garis depan. Kesenjangan drone di zona abu-abu di luar garis depan makin besar karena Rusia gagal berkomunikasi dengan tentaranya yang diselundupkan ke wilayah itu. Ukraina memakai tank modifikasi untuk menghancurkan pertahanan Rusia, lalu membuka jalan bagi drone dan pasukan darat membersihkan sisa dan merebut wilayah kembali.
Pendekatan ini telah berhasil selama lebih dari 2 bulan. Pada tanggal 26 Maret, New Voice of Ukraine melaporkan bahwa Ukraina telah membebaskan 9 permukiman dan 440 km persegi atau hampir 170 mil wilayah di sektor Oleksandrivka. Kerugian Rusia sangat besar selama operasi ini dan menggagalkan upaya mereka menciptakan zona penyangga di selatan Ukraina. Tank-tank seperti M1 Abrams telah memimpin serangan setelah memperkuat unit-unit seperti Resimen Serbu ke-425 yang kami sebutkan sebelumnya, yang bergerak ke selatan untuk menghancurkan pasukan pendudukan Rusia. Inilah yang selalu Rusia coba lakukan lewat serangan pasukan mekanis ke pertahanan Ukraina. Seperti Ukraina memperbaiki cetak biru Rusia untuk membangun pertahanan tank M1, Ukraina juga mengadopsi strategi Rusia guna memungkinkan serangan kilat tank demi pembebasan wilayah. Ukraina kini punya tank yang bisa melewati zona maut penuh, drone yang berusaha dibuat Rusia. Itu lebih baik untuk serangan balasan di selatan. Meski akses Starlink Rusia dimatikan, mereka masih punya banyak drone FPV sendiri. Mereka berencana memproduksi 2 juta drone itu pada 2025. Drone-drone itu sama berbahayanya bagi tank Ukraina seperti drone Ukraina bagi kendaraan lapis baja Rusia. Kini, Ukraina punya tank anti-drone untuk melawan ancaman ini dan tetap menjadi kekuatan penyerang seperti di Zaporizhia. Semua ini dilakukan demi target yang ingin dicapai Ukraina pada 2026. Menguras kekuatan Rusia, mencegah mereka melakukan terobosan, dan membangun cadangan yang bisa digunakan Ukraina untuk melakukan serangan balasan lebih lanjut serta mempertahankan diri dari Rusia. Itulah 3 tujuan yang dijelaskan Panglima Angkatan Darat Ukraina Oleksandr Siersky pada akhir Maret. Ukraina ingin membuat pasukan Putin mengikuti irama Ukraina, dan itu berhasil. Serangan musim semi dengan 13 poros yang dilancarkan Rusia sudah berhasil diblokir di hampir setiap lini. Serangan balasan di selatan dengan tank Ukraina yang dimodifikasi berperan besar. Ini terutama terjadi di timur Ukraina, tempat Rusia berupaya merebut Donbas. Tujuan Putin menciptakan zona penyangga adalah mencegah Ukraina mengirim bala bantuan ke timur lewat selatan. Lubang besar muncul di zona penyangga, memaksa Rusia mengerahkan lebih banyak sumber daya ke selatan dan menyedot sumber daya dari upaya utama Rusia di timur Ukraina. Semua ini sudah direncanakan Ukraina. Saat Starlink dimatikan untuk pasukan Rusia, Ukraina menjalankan rencananya dengan baik. Tank M1 Abrams yang dimodifikasi digunakan dalam serangan balasan Ukraina, memungkinkan mereka merebut lebih banyak wilayah dari Rusia dibanding periode lain sejak musim panas 2023. Sekarang Abrams siap untuk aksi lebih lanjut. Dengan lapisan anti-drone baru dan kemampuan sesuai desainnya, tank-tank ini akan terus berperan dalam serangan kilat Ukraina ke pertahanan Rusia. Ukraina memiliki sesuatu yang luar biasa di tangannya. Pasukan Rusia telah merasakan kekuatan Ukraina, namun kemungkinan Ukraina baru memulai. Tank-tanknya akan menjadi teror nyata bagi kaki tangan Putin, apalagi semakin banyak tank dengan pertahanan yang telah ditinjau Resimen Serbu pertama. Walau mengalami kemunduran, Rusia tetap melanjutkan serangan balasan musim semi. Itu adalah sebuah kesalahan. Sebagai akibat dari upaya mereka, tentara Rusia mengalami hari paling mematikan tahun ini sejauh ini karena ribuan dari mereka tewas hanya dalam waktu 24 jam. Yang lebih buruk akan datang. Anda bisa tahu lebih banyak tentang hari buruk Rusia dengan menonton video kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show agar tak ketinggalan liputan perang Ukraina. Terima kasih sudah menonton.